Gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ora takon-takonan. Gara-gara rebutan warisan nganti tahunan ketemu nang dalan plengos-plengosan. Ana wong kene kaya iku. Akeh. Mangkat wonge. Anjok wonge anjok. Sebelah pundi wonge. Jadi orang tua ngasih nama kepada anak bukan ngasih nama jasadnya, tapi ngasih nama ruhnya. Ini kalau alumni santri biasanya Masya Allah, nek wis dadi alumni biasanya orang ketinggalan duwe bojo, duwe anak, biasanya sowan maring gone kiai, anaknya digawa sowan gue. Kiai alhamdulillah kula wis payu laki kiai. Niki anaknya kita nih kiai njaluk barokah doa kiai pasti dibawa sowan-sowan tuh. Jadi namanya alumni kalau ada jadi santri apa maning wis. Kenapa saya ngomong begini? Anak-anak kita zaman sekarang ini Bu, taunya dan hanya ngerti nek wong tuane mati ya warisannya dibagi. Anak wong kene kaya iku. Akeh. Gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung ora takon-takonan. Gara-gara rebutan warisan nganti tahunan ketemu nang dalan plengos-plengosan. Ana wong kene kaya iku. Akeh. Mangkat wonge. Anjok wonge anjok. Sebelah pundi wonge. Ora. Wong kene pada soleh-solehah kabeh. Wong kene ahli ibadah kabeh. Amin Allahumma. Maka aturan di Sulamu Taufik, kalau orang tuanya meninggal tapi belum berangkat haji, padahal wong tuane sugih, maka ahli warisnya harus bermusyawarah dulu, ngambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Begitu aturannya Ibu. Lah saumpama nerima bagian warisan akeh, tapi wong tuane duwe utang durung disarutangin ke pimen. Soalnya begini, menurut Sulamu Taufik, walaupun nerima bagian warisan akeh, tapi sangkut paut almarhum orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, warisannya akeh tapi ora barokah. Walaupun bisa buat pitung turunan, tapi utangi wong tua durung dilunasin dingin, turunan pertama nembe meteng bayine durung lahir warisan entek. Dina-dina go masang judi slot. Na'udzubillahi min. Maka jare kitab arane Qatrul Ghais. Qatrul artinya tetes-tetes, Ghais artinya pitulungan. Jadi anak kitab arane Qatrul Ghais, tetes sing pitulungan, dijelaskan ciri-ciri. Kok beda suara nih? Punten Ustazah. Iya. Panggilan kepada Lebek Kaslim ditunggu ada masyarakatnya yang meninggal. Kerasa Lebek Kaslim. Terima kasih Ustazah. Mangga. Iya. Panggilan kepada Bapak Lebek Kaslim untuk membantu melaksanakan tugasnya, yaitu merawat jenazah mayit yang ternyata nembe sedo ada warga yang baru meninggal, Pak Ustadz. Oh iya. Inilah kenapa bocah santri iku berkah Ibu. Nyolati jenazah iku hukume fardu kifayah. Apa iku fardu kifayah? Nek wis ana sing lakoni amale, liyane orang lakoni ora masalah, ora dosa. Tapi kan kudu ana sing ngrumati. Jadi arane maringan Lebek Kaslim. Kaslim ya. Siap. Lebek Kaslim, mangga. Soalnya niki nembe ada tetangga saudara kita yang baru wafat meninggal dunia, mudah-mudahan diberikan husnul khotimah, diberikan tetap iman Islami ketika dipundhut menika gawa iman karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Mulane Imam Al-Ghazali pernah takon karo santrine, "Nok, anakku lanang sampai wis pada ngaji ke tahunan nang pondokku. Aku pantakon, arane wong tua nek ngasih memberi nama kepada anak iku memberi nama jazate apa ruweh?"
Ternyata santri ngejawab, kayonge mah awe jeneng awe aran ya karo jazate. Nyatane wingi aku manggil kancane aku, Mail, bocah langsung nengok. Berarti sejazat-jazate nengok awe aran iku karo jazate. Santri ngejawab begitu. Tapi Imam Al-Ghazali terus ngejawab, ya bener tapi kurang tepat. Ternyata arane wong tua ngasih nama kepada anak adalah ngasih nama ruhnya. Jadi aweh araniku ruh sing diarani dudu jazate. Bukti nyata iki mayit sing nembe meninggal dunia. Mayite umpamane arane Sarmin. Sarmin meninggal dunia, wis didusi, diulesi, di kain kafani, wis nang meja pan disolati. Ketika anak sing harapan teka lebih kaslim takon karo paku wis nyolati mayite apa durung, disebute wis nyolati mayite apa durung. Orang ucape wis nyolati Sarmin apa durung, enggak, padahal baru meninggal tapi namanya langsung hilang. Orang disebut Sarmin maning rata-rata mesti lebih ning ngucap takon pamane paku takziah ki hari gone keluarga kene sing berduka, wis nyolati mayite apa durung, wis nyolati jenazah apa durung. Padahal jenazah sing nang kono nembe ninggal paling nembe sejam utawa 2 jam, tapi gak disebut wis nyolati Sarmin apa durung, hilang langsung namanya. Tuh, ini ternyata berkaitan Bapak Ibu. Ngasih nama kepada anak-anak itu enggak sembarangan, karena ngasih nama ruhnya, pengaruhnya luar biasa. Jadi mulai ngucap orang nyolati Sarmin, nyolati mayit. Wis nyolati mayitnya apa durung? Wis nyolati jenazah apa durung? Orang wis nyolati Sarmin apa durung? Salah ngasih ngarani Sarmin si ulip. Dan sing mati salah si jenis Sarmin di antara Sarmin yang lain. Jadi orang tua ngasih nama kepada anak bukan ngasih nama jasadnya, tapi ngasih nama ruhnya. Ini kalau alumni santri biasanya Masya Allah, nek wis dadi alumni biasanya orang ketinggalan dua bojo dua anak, biasanya soan maring gone kiai, anaknya digawa soan gue kiai. Alhamdulillah kula wis payu laki kiai, niki anaknya kita nih kiai, jaluk barokah doa kiai, pasti dibawa soan-soan tuh. Jadi namanya alumni kalau udah jadi santri apa maning wis izine mukim karo kiai, wah kudu langsung nikah nang omah supaya panggone mukim nang omah boten onten pegawaian tapi pegawaiannya kari ngaji. Santri iku kudu langgeng nang ngaji, lulus saking pesantren tekan omah langgeng nang ngaji. Santri 10 diulang, santri 10. Orang anak bocah langka bocah mung bocah pitu diulang ngaji. Bocah pitu pun randuwe, silahkan sing diulang anak bojone. Iki arane langgeng nang ngaji. Maka hari ini yang nembe mau wafat meninggal dunia, walaupun sudah jadi jenazah, sudah jadi mayit, mudah-mudahan jenazah menika sedo kanthi husnul khotimah, sedo neti paringi padak jembar kubure, digampang nah hisabe, dipanggen nang swargane Allah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus nanggone kitab arane Qatrul Ghais. Ciri-ciri anak ingkang soleh-solehah, ciri-ciri ahli waris yang waras. Siulang, ahli waris sing waras. Pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Hari ini anak kita kalau diajak silaturahim males banget, Bu. Halo, masih sadar? Soalnya kalau habis sholat luhur ini namanya waktunya qoilulah. Apaan tuh? Qoilulah itu istirahat setelah sholat duhur. Merakitang jagung dingin karo medang kopi leye-leye geleleng sedelat. Iku arane qoilulah, istirahat setelah sholat duhur. Jadi kadang-kadang kalau saya ngaji habis sholat duhur begini, saya khawatir Bu ditinggal ngantuk. Yang ngantuk si nikmat, tapi kan agar ngantuk kan kebangetan. Gedang kluduk godonge sengkleh, wong ngantuk labene ndop.
gedang kluthuk dipangan uler, wong ngantuk mangat karo ini pinter sampean. Orang ngantuk ora ya Bu ya? Lanjut sampai jam 5 sore kan? Iya mung takon rong aku sholat asar setengah 6. Mudah-mudahan tidak ada halangan satu apa Allahumma. Hari ini anak kita pada silaturahmi males, alasannya introvert. Lepanganan apa introvert? Introvert itu nggak bisa gaul sama orang. Katanya kalau gembul karo wong serawung karo masyarakat pusing mumet meriang mentalnya terguncang. Ya mental orang mah memang masing-masing silahkan. Tapi apunten, hari ini anak kita silaturahim aja bebeh, wegah, mong, mong. Akhirnya apa saiki obore sirep. Akhir obore sirep orang asing lanjutna. Biyen angger Idul Fitri, orang silaturahim itu sampai 7 hari loh Bu. Sakampung mama didatengin, dijaluki ngampura, betul. Hari ini anak kita nggak begitu. Makanya terkadang anaknya sing tua karo anaknya sing nom ketemu nang dalan ora kenal. Gara-garanya apa? Obore sirat orang anak sing lanjutna. Padahal ciri-ciri anak soleh solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Yang kedua disebut ahli waris yang waras, mau nyarutangin utang piutang almarhum orang tuanya. Kenapa ada orang tua wafat, sedo, mati, meninggal, gak ninggalin warisan tapi ninggalin utang? Karena terkadang ada orang tua mau minta duit sama anak, khawatir dipeloroki nang mantune. Mau minta duit buat berobat, khawatir bok disentak nang mantune. Akhirnya ketimbang minta duit sama anak, utang karo tanggane. Ketawanya buket nemen Bu, kayaknya ngalami gimana. Aduh kasihan banget Ibu. Ini maaf ya. Jadi di dalam Islam utang itu boleh. Utang itu bol. Aku direwangi jawab leh kayak gue Bu. Nek ora dijawab leh aku mikir ngomongnya mung boltok miki. Ulang. Di dalam Islam utang itu bol. Nah kayak gue jadi orang mung boltok miki. Utang yang bagaimana tuh? Utang memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Apa? Kata Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa ternyata mangan adalah derajat titel tertinggi di dunia ini. Orang mangan lemes. Orang mangan lemes. Mau mangan lagi mangan. Harap mangan ngeblok si harap ngeblok koprom Rasida. Mangan dilanjut mangan. Ini mumpung pas Ibu. Ini namanya momennya pas betul. Saya ulang nih. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan derajat titel tertinggi di dunia ini adalah mangan. Orang mangan lemes mangan. Pak Kapolsek ganteng, baloknya 2, seragamnya ganteng, gak mangan lemes. Pak Gua pemaning wis gering orang mangan dah. Lemes. Mumpuni orang mangan ra bisa ceramah karo morot-morot begini Bu. Titel jabatan tertinggi di dunia ini mangan. Sebaif itu kita manusia. Presiden gak makan lemes, tentara gak makan lemes. Selemah itu kita jadi manusia. Maka wong utang beras gue nyambung urip. Utang beras gue nyambung. Lesing duwe beras anu duwe beras ngakune ora. Sing ora gelem ngutangi dosane gedene luar biasa. Saya ulang. Duwe beras. Lah duwe beras anu diutangi ngakune ora duwe. Sing ora gelem ngutangi dosane gedene luar biasa. Berarti nek sing ngutangi wis welas asih, berarti sing utang kudu sadar diri. Utangnya buat memenuhi kebutuhan pokok, jangan utang gara-gara gengsi.
nek duit cash belanjane ning Alfamart tapi nek ngutang maring warunge tanggane. Ana wong kene kae iku akeh. Ngaji malah gosip sampai. Utang boleh memenuhi kebutuhan yang gak bisa ditunda. Maka anak yang soleh-solehah mau melanjutkan dan mau nyarutangi, melanjutkan utang, mau nyarutangi utang piutang almarhum orang tuanya, bukan melanjutkan utang, Bu. Dulu ibu buat sekolah saya utang, alhamdulillah sekarang saya bisa melanjutkan. Salah. Wong tuane utang, muga-muga anaknya bisa nyarutangi. Allahumma. Tapi walaupun keterangan di kitab Qatrul Ghais begitu, orang tua ya jangan sembarangan. Anggere anak soleh-solehah gelem nyarutangi wong tua. Berarti kayak gitu utang bae sing akeh malah ya. Pemerintah bisa nyarutang aku matikan anak sing nyarutangi. Ya aja, Bu. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, utang itu bisa dihaulah. Saya ulang. Utang bisa dihaulah. Apaan tuh dihaulah? Dihaulah itu dipindahkan, dialihkan kepada sanak famili, anak atau ahli warisnya. Tapi haulah ini harus atas kesepakatan keluarga. Jadi kalau yang dialihin nggak mau ya nggak bisa. Utang tetap utang sampai di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Maka yang ketiga disebut ahli waris yang waras mau melanjutkan amal solehnya orang tua. Kak Sayyidina Ali karramallahu wajhah titip pesan sama kita, orang tua wajib ngajarin anaknya mewariskan al-hilmu. Saya ulang. Orang tua bukan mewariskan harta, bukan mewariskan Fortuner, bukan mewariskan Pajero, bukan warisan tanah sertifikat rumah, tapi warisan paling baik kata Sayyidina Ali yang pertama al-hilmu. Apaan, Bu? Sanes al-ilmu. Kalau ilmu itu pengetahuan, ini al-hilmu. Oh ya, terima kasih udah mau ngapalin Ibu. Ya Allah, ngapalin sampai rumah lupa semua. Saya paham sama jenengan. Leung udah sampai di sini aja masih mikirin setoran. Al-hilmu itu artinya arif dan bijaksana. Gara-gara sekarang dunia pendidikan laku, baru kuliah sampai sarjana udah dimasukin pendidikan parenting. Penganan mundur dingin gitu kan lagi. Nana suarane oh bener kudu nang kene, Bu. Nang kono kawit ulang ka suarane. Iya. Lagi betul-betul ngeprank di pegawai sound system. Shallu ala Nabi Muhammad. Baru kuliah mau cari ilmu Cina boleh, sekolah sampai Australia monggo, kuliah di Oxford University mangga, mau kuliah di luar negeri mangga masalah. Tapi hari ini gara-gara disebut parenting itu sebutan pendidikan orang tua terhadap anak. Baru kuliah udah nyalah-nyalahin pendidikan wong tua zaman biyen. Maaf nih, pendidikan orang tua kita dulu nggak semuanya salah, nggak semuanya benar. Contoh, orang tua kita dulu ngajarin nama anaknya, nok ajan jagongi bantal, nek jagongi bantal mengko bokonge wudunen. Kene anak bahasa kayak iku. Anak berarti bokong Cilacap karo bokong kene pada baik. Ida betul pendidikan orang tua kita biyen. Nok aja ngejagongin bantal, nek jagongi bantal bokonge wudunan. Ini bukan tahayul, ini bukan mitos. Walaupun bokongnya orang langsung wudunan, tapi ternyata orang tua kita sedang mengajarkan ilmu di pesantren namanya muqtadul hal. Saya ulang. Muqtadul hal. Santri mau udah paham kalau bahasa beginian mah. Muqtadul hal menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Maka kalau di pesantren terkadang
manggil Pak Kiai itu kadang-kadang bukan abah, bukan umi. Ada seorang kiai yang tidak mau dipanggil kiai, dipanggilnya bapak. Bunyai dipanggil ibu. Terkadang karena memang mau menempatkan muqtadul hal, menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Ya nggak masalah. Anaknya tukang macul bilang begini, "Nok, aja manggil bapakmu bapak, jangan manggil ibumu boke, panggil ibumu Kanjeng Bunda Ratu." Kenapa ketawa? Emang nggak boleh? Tukang tandur dipanggil bunda nggak boleh? Boleh. Dalilnya hak asasi manusia. Kita punya hak yang sama. Tukang tandur ngucap, "Iya kok, pada metenge, pada ngedene." Ya terserah, nggak masalah. Hak asasi manusia, hak prerogatif Anda sebagai orang tua. Bapaknya ngucap, "Iya Nok, aja ngundang bapak, undangan bapakmu Dedi." Papa godong gede. Emang nggak boleh? Tukang macul dipanggil papa nggak boleh? Boleh, tapi kudu muqtadul hal, menempatkan sesuatu yang sesuai tempatnya. Kalau ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, minimal mangane spaghetti. Iyalah, wong bapaknya dipanggil Dedi, mamanya dipanggil Mamski, kon mangane gaplek. Ya namanya gak muqtadul hal, gak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Oh, ayahnya dipanggil Dedi, ibunya dipanggil Mamski, minimal naiknya Pajero. Anaknya diantar ya pakai Honda Jazz, jalan-jalannya mah di mall, belanjanya di supermarket. Dong bapaknya dipanggil Dedi, mamanya dipanggil Mamski, kok ngutangin retep-retep nang warung. Namanya nggak muqtadul hal. Lah orang tua kita udah ngajarin tuh, Nok, aja jagongi bantal, engko bokonge wudunan, muqtadul hal itu. Bantal memang benda, tapi kan buat istirahatnya kepala. Betul? Kepala ini bahasa Indonesia, Bu, bahasa krama halus paling tinggi namanya mustoko. Bahasa kromo biasa sirah, bahasa kene pentil apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baru ada nih Pak Kapolsek jamaah ngendas-ngendasnya mubalighatin beane. Asar nemen bahasane nganti mumpuni di das-dasna. Kepala, organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, orang yang paling penting di desa Bongas namanya kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala bukan wudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia sebab ada kepalanya. Bukti nyata. Tengah wengi Paku Kodir apa Kadir? Ya Kadir, Bang Kadir. Kok malah malik dari Susana saya. Maaf ya Ku Kadir, jadi nggak enak. Apa Kapolsek nanti sebentar saya mau garap Pak Ku Kadir. Tengah malam Ku Kadir kerawuhan tamu. Ada yang ketok-ketok pintu, bareng dibuka pintunya. Ternyata tamunya Ku Kadir, maaf kakinya buntung, tangannya juga buntung, sampai kepala matanya buta. Setelah begitu ada tamu disabilitas, Paku rasa iba tuh, kasihan sama tamunya. Akhirnya tamunya dipersilakan masuk, dikasih minum, dikasih unjukan, dikasih makan, malah dikasih sodakoan sama Ku Kadir. Kenapa dikasih sodakoan? Karena Ku Kadir sebagai Ku Bongas terkenal sebagai Ku yang dermawan. Bu, Ku Kadir loman apa ora? Loman.
Jajal mangkotak titeni meluna bayang plopengnya ngapura. Ye, namanya pengakuan kan kudu ada pembuktian. Cuma ngaku-ngaku bae mah nyung ora percaya karo kune sampean. Maaf ya Bu, ya lo kudu langsung pucat maning ya. Tapi beda cerita. Tengah bengi ke Polsek Bongas kerawuan tamu. Ada yang ketok-ketok itu bareng dibuka pintunya, ternyata tamu nih Pak Kapolsek Bongas sikile genep loro. Tangane genep loro. Tapi del tekan gulu sirai langka. Kayak nih nang Pak Kapolsek Bongas pintunya ditutup jebret. Pak Kapolsek terus manjing mari kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Kapolsek bilang sama istrinya, yang ngembeb. Istrinya Pak Kapolsek jawab, iya Mas aliran listrik. Dari tadi lari-lari dari depan ngapain Pak deneng kau nutup lawang karo Melayu. Walama sintak buka na lawang niki jeblet dudu menungsa. Lah terus apa? Langka sirai. Gara-gara langka sirai berarti bukan manusia Bu. Lah kepala ini organ tubuh terhormat. Bantal memang benda tapi kan buat nanggon istirahat kepala lo. Bantal dijagongi bokong. Ngece ora. Namanya ngece Bu. Orang tua kita udah ngajarin muqtatul hal, cuma gak keucap zaman bien, karena susah ngomongnya zaman dulu mengucap muqtatul hal. Akhirnya orang tua kita bien hanya ngucap nok aja ngejagongin bantal, nek jagongi bantal bokonge wu. Udunan seindah itu didikan orang tua kita bien. Maka orang tua wajib memberikan al-ilmu. Sebentar ya Allah, Mas Banser mohon izin. Pimpinan saya ambil alih, siap gerak. Manut nemen bentar. Pimpinan juga kudu manut. Pimpinan saya ambil alih, siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Manut banget ya. Mas Banser sambil duduk baik tenang naon buat lapo-lapo. Sambil duduk ngaca ya. Moga. Soalnya ini ngajinya sampai jam 5 sore Mas Banser. Ya Allah. Saya itu saking pahamnya, Banser yang paling gemuk ini, gak usah ditahan napas, gak usah. Napas biasa saja tadi. Saya paham betul sama Bansernya hari ini, alhamdulillah. Saya ikut senang karena setiap ngaji di Kecamatan Bongas, Banser kita begitu luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Banser kita. Soalnya Banser kita alhamdulillah. Betul ya Pak Kapolsek ya? Kemarin terakhir ketemu di mana ya Pak Kapolsek? Pas di masjid apa ya? Sidang Mulia. Iya benar Sidang Mulia Ibu. Saya bertemu dengan Pak Kapolsek. Bansernya juga ini nih baik Bu, ya Allah. Tuh sampai kelambilnya melocok ya Allah. Karunya banget nih. Ada sedikit buat Banser buat beli rokok ini. Kalau kemarin santri-santri dari Darul Fikri tahun kemarin, hari ini buat Mas Banser. Ini Mas kasihan banget, biar tambah gemuk gak apa-apa Mas Banser. Nanti buat teman-teman Banser buat beli rokok Mas. Ngerokok apa enggak Mas? Buatan ngerokok nih pria idaman Mbak Santri ya Allah. Mas Banser tadi nerima amplop sambil bilang gak usah repot-repot tapi ditampani. Saya belajar dari Bu Haja Erti. Bu Haja Erti itu seneng banget masihan, seneng banget ngasih. Jadi saya pun belajar dari Bu Haja Erti. Cuman ngedoain tadi Bu Al-Fatihah aja buat anaknya yang bontot yang namanya siapa ya? Dinia, yang namanya Dinia baik. Jenengan yang di Al-Fatihah, Dinia yang di Al-Fatihain, lanjaran diadakan pengajian semeriah ini. Beliau luar biasa, senang loman. Tepuk tangan dulu buat Ibu Haja Erti. Saya kemarin diceritani sama teman santri saya. Ada orang tua, maaf ya Bu, cuman ngerti sholat. Kalau masalah bab syariat itu ya nggak dia paham, tapi nggak pernah ninggalin sholat. Walaupun cuma ngerti sholat,
anaknya dititipkan ke pesantren, Bu. Anaknya kon pada modal kabeh nang pesantren. Dan ternyata anaknya ikut cerdas-cerdas nemen nang pesantren. Anaknya cerdas-cerdas, hafalannya kuat. Padahal terkadang ngajinya sambil ngantuk, nyarai kitab, Mbak, maknani kitab. Terus sambil ngantuk-ngantuk begitu. Tapi kalau dites itu pasti daya ingatnya tajam, malah lebih pintar ketimbang yang memperhatikan. Itu aneh. Jadi ketika bener-bener orang bisa nangkono ya, kayaknya nang magnete ya kayaknya. Maka kena gini. Ternyata walaupun tidur ngajinya terkadang terlelap gitu, dites untuk maju dia hafal. Akhirnya dari dewan pengurus itu curiga, apa sih Amalia orang tuanya? Ternyata wong tuanya ikut sugih nemen, sugih dan senang sodakoh ibu. Loma nemen IKB ketemu di Wei di Mai, di ketemu nang dalan anak bocah kekurangan di Mai, kabeh semuanya disodakoin. Orang tuanya itu getol banget kalau masalah bab sodakoh. Akhirnya berkah kepada anaknya cerdas-cerdas, sampai-sampai udah kaji loman, suginya luar biasa, punya SPBU pom bensin. Setiap kali makan itu suami istri, namanya Haji Pujiono Jakarta. Setiap makan suami istri pasti satu piring berdua. Gak cuma romantis ini. Jadi ini wis ngerti babagan bab ibadah masalah makan. Padahal cuma ngerti bab sholat aja. Tapi setiap makan mesti suami istri itu satu piring berdua. Jadi nggak ada makanan yang tersisa. Pasti ini kontek. Mamane suamine doyan lomboke, sing wadon ya bawangnya. Jadi nggak ada dalam satu piring itu tersisa makanan. Mubazir itu nggak pernah. Jadi makan itu ambil secukupnya sesuai dengan perut. Padahal dheweke seneng sodako. Udune nek wong seneng sodako lebih harta kan masalah lombok tersisa kan nggak masalah ya Bu. Ini bukan masalah pelit. Mau nyatane dheweke seneng sodako, tapi setiap makan pasti dalam satu piring itu berdua. Maka cita-cita saya besok kalau sama suami pun begitu Bu. Makanya satu piring berdua. Jangan cuman keprok, sampai rumah nanti diamalin. Enak gak tuh? Kayaknya dibayangin enak loh Bu. Kecuali istri lagi marah sama suami. Jangankan makan sepiring berdua, tidur aja bokong-bokongan. Tapi ini dalam rangka makan satu piring berdua itu kawit setelah nikah. Mulai dari nikah sampai hari ini tuh makanya pasti sepiring berdua. Jadi nggak ada satu nasi pun yang tersisa, mesti habis. Dan ternyata saking lomanya dia sugih, senang sodako, bab makan aja begitu indah. Ada anak keturunan cerdas-cerdas luar biasa. Ini perlu ditiru nih. Dan kita pun ngalah barokah dari adab kita makan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kula panjenengan sedaya ngerti porsi kita. Namanya mastatoktum, ngukur kemampuan. Saya ulang. Kata Nabi mastatoktum. Ini wireless ya. Kata Nabi mastatoktum. Yang bisa ngukur diri kita ya kita sendiri. Sebab man arafa nafsih arafa rabbih. Kita kalau bisa membaca dengan kemampuan kita, berarti kita bisa membaca apa yang jadi kemauan Gusti Ilahi Rabbi. Begitu indahnya, Masya Allah, Islam yang dibalut dengan syariat. Kita mau belajar sampai hal masalah makan baik ada aturannya, masuk ke kakus ke WC ada aturannya, masuk ke rumah Allah geniku masjid ada aturannya, ngaji pun ada adabnya. Begitu indah kita jadi orang Islam. Bersyukur Ibu, yang kita makan saja ada doanya, bersin ada doanya, mau jenguk orang sakit ada doanya, nanti gawe anak gue anak doanya. Mantap apa mantap? Mantap apa mantap? Lu semakin remen gue ngaji, seneng gue ngaji. Titipkan anak-anak kita ke pondok pesantren, titipkan anak-anak kita ke rumah kiai. Mudah-mudahan anak kita yang lagi ta'alum, yang lagi pada cari ilmu, diberikan sehat walafiat, diberikan iman yang kuat, diberikan ilmu yang manfaat. Amin Allahumma. Jam berapa Bu? Jam
1:30. Oh, jam 1:30 waktu Indonesia pentil. Jadi kalau di pentil itu jamnya mundur. Berarti pentil pada pinter. Pinter gone ngapusi bocah cilik. Ya Allah, demi saya kecil dihapusi, dibohongin. Ngapunten sangat tadi saya bilang sama Ibu Hajah RT, Bu Hajah, nanti saya naiknya jangan kesorean. Iya mumpuni, insya Allah udah kita kondisikan. Ibu Hajah RT terus bilang, sampai sini jam berapa? Tadi saya sampai sini persis jam 2 Ibu. Dan saya sowan dulu ke rumahnya Ibu Hajah RT Sareng Kaji Sarwa. Dan beliau udah nyiapin segala macamnya Ibu, ada buah, anak panganan dan khusus buat mumpuni tok gue Bu. Ya Allah, nikmatin dan mumpuni orang jaluk gue diwai Bu. Ya Allah, atur nuhun Kaji RT. Dan saya bilang sama Bu Hajah RT, Bu Hajah, saya udah 3 hari belum pulang ke rumah ini. Udah jadi musafir saya mah. Kalau ada Bang Toib ini Mak Toib Bu. Saya udah turunan wali, tua Nanggili. Ya Allah, tiap hari nggak pernah pulang. Jadi tadi malam saya dari Demak. Dari Demak itu Jawa Tengah. Tapi Jawa Tengahnya udah perbatasan Jawa Timur. Sehingga jujur saja jarang sekali istirahat. Saya sampai hotel tadi pagi di Cirebon sekitar jam 3 subuh. Mapan istirahat udah tanggung mau subuh Bu. Akhirnya cuma tidur sebentar baik. Langsung lanjut tadi pengajian dari Subang dulu. Dari Subang terus ke sini, dari sini masih pindah ke Brebes, Jawa Tengah. Jadi alhamdulillah saya bertemu dengan Haji RT udah kayak saudara tadi, udah serenguk diambung aku nang Haji RT. Ya Allah, Haji RT irung bangir nemen mancung banget Bu Haji. Ya Allah, beli nyerenguk baik kerenyong sekaya anak wadon jarene. Alhamdulillah. Terus saya bilang, Bu, saya kurang enak badan, lagi kurang sehat. Sebenarnya 28 tahun, 28 tahun nesinom apa wis tua? Tua. Ya Allah, baru kali ini ada pengajian jamaah ngarani mubalekhonya perawan tua. Iki nebeana nih ngece nemen. Ya Allah, pada perawan tua sing penting sugih. Saya beda 28 tahun belum nikah, bukan karena nggak laku ya, sorry hello. Saya 28 tahun belum nikah karena belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas. Nikah mah kecil, nikah mah gampang. Tadi sih ngobrol sama Bu Hajah RT, jangan terburu-buru nikah dulu kalau mau ngejar prestasi. Oke, saya setuju. Tapi namanya cinta memang gak bisa dibendung Ibu. Saya ngomong begini besok pagi langsung nikah juga gak ngerti. Tapi nikah itu gampang, nikah itu kecil, yang susah ngerawatnya. Saya banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Betul. Di Bojonegoro Jawa Timur 526 suami menalak istrinya secara berjamaah. Gak percaya, searching di berita Google. Ramai itu lagi dibahas. Hari ini banyak laki-laki stres. Bahkan rata-rata wong edan lanang. Nggak percaya sampai yang waras nggak usah tersinggung. Rata-rata kan nggak semuanya. Dari 100% orang gila berarti wong stres lanangi 80%, wong stres wadone 20% Bu. Jadi rata-rata wong edan iku lanang. Soalnya wingi nang Bojonegoro tadinya cuma 374, sekarang naik menjadi 526 suami berangkat ke pengadilan agama untuk menalak istrinya secara berjamaah. Hanya gara-gara mangkel enak nanti jelek. Dina-dina dibanding-bandingin karo bojone tanggan. Bukan berarti pernikahan yang gugur karena terlalu muda, enggak. Zaman dulu 15 tahun nikah wajar. Betul Ibu? Tapi dulu 15 tahun nikah kan karena belum ada undang-undang. Orang dulu hidup di dalam dunia rekasa, tapi menciptakan manusia yang perkasa. Karena dididik di dalam keadaan yang rekasa Ibu.
Makanya justru menciptakan orang-orang yang kuat dan perkasa. Hari ini kita dimudahkan oleh zaman, tapi akhirnya kita jadi orang-orang yang lemah iman. Lahir sudah megang HP, serba tunjuk sekarang mah. Bu, apa-apa sekarang serba tunjuk. Serba tunjuk, makan nunjuk, godok wedang nunjuk, mandi nunjuk, masak liwat nunjuk, nyetrika nunjuk, ngabarin nama tetangga nunjuk, sampai golet bojo bae nunjukin HP. Ya zaman dulu 15 tahun nikah wajar memang, tapi nyatanya hari ini yang 15 tahun nikah anaknya rolas jadi wong kabeh langkah sinda dicempe. Karena dulu didewasakan oleh keadaan. Umur 8 tahun udah biasa dipawon. Ibu tahu pawon nggak? Tungku. Dari zaman dulu kecil udah dibesarkan di dalam dunia yang rekasa, udah dipawon umur 8 tahun mah. Pada nang pawon tiap hari masak aja harus nutu itu ke apa ya, nutu? Iya ngelumpang ya. Cara kalian ngelumpang. Kudu liwat masak, harus cari kayu bakar, begitu rekasa zaman dulu. Sehingga apa? Lahirlah orang-orang yang perkasa. Gak ada orang sukses gak mau rekasa. Orang sukses kudu rekasa. Maka hari ini alhamdulillah saya bersyukur Musolal Barokah ini adalah dari keluarga besar Haji RT. Tapi bukan diisi sama keluarga Haji RT doang ibu, harus diisi oleh masyarakatnya. Karena makmurnya masjid adalah tergantung dari kesadaran warga masyarakatnya. Hari ini saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita yang telah berjuang luar biasa untuk mengadakan pengajian hari ini. Tentunya Bu Haja RT, Bapak Haji Sarwa, kita semua yang hadir di sini ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya, diberikan sehat panjang yuswa yang manfaat yang barokah. Bungas dijauhkan dari wabah musibah, dari masyarakat yang ahli ibadah, masyarakat yang ahlul jannah. Pungkasan yuswa bisa husnul khatimah. Amin Allahumma. Jangan pulang terlebih dahulu, tetap sak make doakan diimami oleh Pak Ustadz. Saya belum berani untuk memimpin doa karena saya bukan putri seorang kiai. Saya bukan awaning, jadi saya belum berani untuk memimpin doa. Kiai saya malah justru titip pesan kepada saya bisa mimpin doa tapi kalau udah nikah ibu. Jadi yang mimpin doa tetap suami saya besok buat ngalah barokah. Jadi saya harap sama ke doakan diimami langsung oleh Ustadz. Dari saya yang pertama Bu Haja RT, Bapak Haji Sarwa terima kasih, Pak Kapolsek terima kasih, dari Forkompinam Kecamatan Bongas mewakili Pak Camat dan Pak Daramil, Pak Kuwu terima kasih telah mendukung kami keluarga besar Haja RT, Bapak Ibu Jamiah Musolal Barokah dan keluarga besar santri Darul Fikri. Saya minta tepuk tangan dulu dong. Makasih matur nuwun. Salam buat Abah Yai dari saya. Mudah-mudahan adik-adik sekalian ngajinya bisa kerasan teng pondok, bisa ta'alum kanti berkah, gawa hasil yang barokah. Amin Allahumma. Segala kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usiku wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Muqtasimul Awqaf.